Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, saya juga sehat. Nah, Bu Sri, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Sri kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Gitu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan, Bu Sri, yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Sri untuk melakukan supervisi. Dan juga agar pelaksanaan supervisi Bu Sri nantinya berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan, juga bisa meningkatkan kemampuan Bu Sri dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Sri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita nih pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Bu Sri dari pertemuan kita siang hari ini? Alhamdulillah Bu, senang sekali bekerja sama dengan Bu Edwin. Saya senang disupervisi karena ini jarang Bu ya. Jadi saya berharap dengan supervisi ini nanti akan meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran saya di kelas. Nah, kemudian saya juga ingin berdiskusi dengan Bu Evin bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Bu Sri dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, nantinya panjenengan akan menyampaikan materi tentang apa? Alhamdulillah Bu, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti kepada anak-anak yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Baik, terkait dari materi sistem persamaan linear dua variabel ini, tentulah ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak di sini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, nanti diharapkan siswa dapat mengubah suatu situasi ke dalam bentuk model matematika dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dengan benar. Kemudian dapat menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Sri. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa area yang akan Ibu kembangkan? Ya, dengan berdasarkan tujuan pembelajarannya yaitu mengubah suatu situasi ke dalam bentuk model matematika dengan benar. Nah, di sini saya meningkatkan atau mengembangkan kemampuan numerasi siswa. Jadi dengan numerasi mereka mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dengan benar. Kemudian mampu menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Nah, nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Kemudian dengan tujuan pengamatan nanti mereka melakukan mencari penyelesaian dari persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi secara berkelompok, Bu. Ya. Nah, dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan LKPD yang diberikan. Ya.
Jadi ada kerjasama yang baik ya Bu antara teman-temannya. Ya, betul Bu. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama mengubah situasi ke dalam bentuk model matematika dengan benar, dengan meningkatkan numerasi siswa. Mereka mampu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi dengan benar dan menerapkan konsep sistem persamaan linier dua variabel untuk menyelesaikan kontekstual dengan benar. Dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali ini Bu. Kalau boleh saya tahu, apa saja yang Bu Sri sudah persiapkan untuk supervisi nantinya? Ya Bu, untuk modul ajarnya seperti yang sudah saya berikan tadi kepada Ibu, Ya, saya membuat modul ajar ini apa namanya? Dengan problem based learning juga mencantumkan kompetensi sosial emosional ya, serta budaya positifnya. ya. Kemudian dari bimbingan yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan kompetensi sosial emosional ke dalam modul ajar saya. Selain modul ajar ini Bu, saya juga menyusun LKPD. Kemudian saya juga menyiapkan PPT interaktif untuk menunjang pemahaman siswa tentang materi, juga menyiapkan asesmen penilaian. Nah, ada bentuk diagnostik, kemudian asesmen formatif, kemudian ada juga asesmen sumatif untuk saya gunakan dalam menilai siswa dalam kegiatan pembelajaran nanti. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, strategi apa yang Bu Sri gunakan untuk modul ajar ini untuk pembelajaran berikut ini tersebut, Bu? Nah, strategi yang akan saya lakukan di sini mencoba untuk menggunakan problem based learning. Nah, kenapa di sini menggunakan problem based learning? Diharapkan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah untuk siswa, kemudian siswa mendorong kemandirian belajar, kemudian pembelajaran yang kolaboratif karena mereka akan berdiskusi, Bu. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosional. Berikutnya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa pada masing-masing kerja kelompok dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Baik, jadi Bu Sri sudah menggunakan pembelajaran problem based learning. Luar biasa sekali. Rasanya saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bu Sri. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Bu Sri, strategi yang Bu Sri sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran problem based learning ini. Jadi kapan ini Bu kira-kira pelaksanaan yang akan Ibu laksanakan? Observasinya kapan? Dari rencana yang sudah saya susun, rencananya akan dilaksanakan hari Rabu jam ke-3-4. Ya, baik Bu. Nah, jadi pada hari Rabu saya akan datang ke kelas Bu Sri untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran hari Rabu besok.
Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu jam ke-34. Terima kasih. Monggo silahkan dilanjutkan tugas jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar ya, coba diulangi lagi, kurang semangat. Yang semangat gitu loh. Ayo, ulangi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih kalian sudah kompak ya. Tentu saja kita harus bersyukur anak-anak bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar hari ini ya. Bu Sri absen dulu, mungkin hari ini ada yang tidak hadir bersama kita. Siapa anak-anak? Ya, Jumarie ada alasannya kenapa dia? Oh ya, sakit. Terus kemudian siapa lagi tadi? Bahri. Bahri kemana Bahri? Oh, bepergian. Ya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang persamaan linear dua variabel ya. Untuk materi prasyarat kalian tentu saja sudah mempelajari pada saat di kelas 7 yang dulu ya. Pada saat di kelas 7 kalian sudah mempelajari persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kita ingat lagi. Persamaan linear satu variabel itu berarti di situ dari kalimatnya aja satu variabel, berarti mengandung variabel, ya kan? Ada berapa variabelnya di situ? Satu. Ada yang masih ingat memberi contohnya? Persamaan linear satu variabel. Contohnya? Bentuk aljabarnya yang memakai satu variabel? Ayo, silakan. Kalau Bu Sri punya begini, 2x ditambah 3 sama dengan 5. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Ya, ini adalah persamaan linear satu variabel. Jadi di sini variabelnya adalah x. Ya. Itu. Sudah ingat anak-anak ya? Ya. Sebelum kita mulai ke persamaan linear dua variabel ya, Bu Sri punya pertanyaan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel untuk mengingat lagi, karena itu adalah dasar dari persamaan linear dua variabel. Ya. Ini.
Nah, untuk pembelajaran sebelum persamaan linear dua variabel, saya minta tolong kalian untuk mengisi ini karena ini adalah materi persamaan linear satu variabel, juga nanti berikutnya dilanjutkan dengan persamaan linear dua variabel. Bagaimana kalian, apakah kalian sudah menguasai itu, apa masih setengah-setengah atau bagaimana? Nanti ini akan menentukan kelanjutan dari materi yang akan diberikan. Nah, silakan langsung diisi ya. Dikasih nama dulu. Kemudian kelasnya juga ditulis ya. Silakan. Langsung jawabannya aja. Selesai anak-anak ya? Ya. Silakan dikumpulkan mulai Udin. Ayo Din, dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama ya. Ya. Semuanya diambil. Anak-anak, ini untuk mengetahui kalian itu sudah masih ingat apa enggak untuk sistem persamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga, masih ingat untuk membuat persamaan gitu ya. Oh ya, bagus. Ya anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Saya lihat dulu sebentar ya. Ini adalah asesmen awal untuk kalian sebelum memasuki ke materi berikutnya ya. Ya, bagus. Ya. Ada beberapa anak yang masih belum, artinya masih lupa ya. Lupa mungkin karena sudah lama ya. Ada yang bagus, sudah bisa mengerjakan dengan lancar. Kemudian yang nomor 3 ada yang sudah bisa, ada juga yang masih belum ya. Tidak apa-apa anak-anak, ini kan masih di awal. Jadi untuk menjajaki kalian itu sudah mampu untuk pembelajaran atau belum ya. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, sekarang coba diperhatikan ini. Ada gambar seperti ini. Kalian perhatikan dulu, diamati gambarnya. Apa informasi yang didapatkan dari gambar ini anak-anak? Ayo, tunjuk jari dulu baru menjawab. Ya, email. Ya, ada es teh dan 1 mangkok bakso seharga 18.000. Terus ada lagi yang lain selain itu? Ya, Ari. Ya, kalau 3 es teh dan 1 mangkok bakso harganya 24.000. Ya. Nah, anak-anak, dari gambar itu kira-kira kalian bisa nggak menentukan harga 1 gelas es teh atau 1 mangkok bakso itu kira-kira berapa?
Ya, Urip. Es tehnya 3.000. Ya, bagus. Bagaimana cara menjawabnya, Urip? Mendapatkan es teh 3.000, kamu kan tidak menghitung kan ya? Ya, bagus. Silahkan diceritakan. Kamu pasti bisa kan, di pikiranmu kan pasti ada ya kan? Oh, ini harganya sekian gitu. Pasti ada. Coba diutarakan dengan kalimat. Ayo. 24.000 dikurangi, terus hasilnya 6.000. Nah, 6.000. Kemampuan numerasi kalian tuh sungguh luar biasa. Ya, ini harga es tehnya. Jadi gini anak-anak ya. Ini, kalau dipindah begini ya, dipindah. Nah, ini bakso dengan satu es teh itu kan 18.000 harganya ya kan? Nah, terus berarti sisanya 6.000. 6.000 bagi 2 berarti satu gelas es teh harganya 3.000. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang Bu Sri ambil gambar yang lain. Ini. Silakan diperhatikan. Nah, seperti itu. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Silakan. Mungkin Lia? Kalau misalkan begini anak-anak, paket 1 ya, paket 1 ditambah anak-anak. Nah, paket 1 dibuat jadi 2. Nah, begini. Apakah bisa dicari harga baksonya? Bisa enggak? Coba dilihat dulu. Paket 1 tak buat jadi 2. Bisa dicari harga baksonya? Ya, bisa ya. Nah, kalau paket 1 dijadikan 2, berarti harga seluruh paket 1 ini jadinya berapa anak-anak? 66.000. Nah, anak-anak yang berikutnya, ini hanya pendahuluan saja ya. Untuk berikutnya kegiatan inti, silahkan kalian bekerja bersama kelompoknya yang sudah dibentuk sesuai dengan gaya belajarnya. Silahkan anak-anak. Ya, anak-anak, kegiatan kali ini adalah diskusi kelompok. Nah, nanti penilaiannya akan Bu Sri lihat keaktifan kalian dalam mengeluarkan ide-ide ya, kemudian berdiskusi yang baik, bagaimana keaktifannya, kerjasamanya bagaimana ya. Nah, akan Bu Sri lihat dan Bu Sri nilai. Ya. Silakan ini untuk kelompok masing-masing nanti dikerjakan, ditulis dulu anggota kelompoknya, kemudian dibaca yang baik ini petunjuk pengisian LKPD, dibaca dulu ya. Jangan langsung mengerjakan tapi dibaca dulu, kemudian dipelajari gambarnya ini. Nah, pelajari dulu, setelah itu baru dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini silakan.
Duduknya menghadap sana ya. Silahkan dibaca dulu petunjuk pengisian LKPD. Kemudian diskusikan bersama. Untuk mengerjakan LKPD ini, Bu Sri beri waktu 30 menit anak-anak ya. Ya, 30 menit. Nanti setelah ini baru setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Lanjutannya diskusi yang lain ya. Ya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Ya, alhamdulillah diskusi sudah selesai. Jadi berikutnya adalah presentasi ya. Karena di sini ada 6 kelompok ya. Perwakilan saja untuk 2 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, anak-anak, sebelum presentasi kita santai dulu ya. Saya sedikit dulu. Coba nanti ditirukan. Kalau misalkan Bu Sri bilang tepuk 1. Nah, coba ulangi, tepuk 1. Kalau Bu Sri bilang tepuk 2, kalian bilang melakukan gini. Nah, itu tepuk 2. Tepuk 2. Ya, bagus. Kurang kompak ya. Tepuk 3, begini anak-anak, tepuk 3. Ya. Coba tepuk 3. Ya, bagus. Nah, saya ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. 2 kali tepuk 2. Ya, bagus. Ada yang ketinggalan. Ya, anak-anak, berikutnya ya, waktunya presentasi. Ya, silahkan kelompok Amel untuk presentasi di depan. Nah, gambarnya masih Bu Sri ini ya. Masih Bu Sri tayangkan sambil kelompok lain mencocokkan ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Assalamualaikum. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Jadi di sini ada promosi paket harga. Kita misalkan harga 1 nasi dan harga 1 ayam. Jadi harga 1 nasi kita misalkan adalah 4.000 dan harga 1 ayam adalah 8.000. Kita membuat bentuk persamaan. Paket pertama kita misalkan nasi itu adalah X dan ayam adalah Y. Paket pertama 1X ditambah 2Y sama dengan 20.000.
paket 2, 3X tambah 2Y sama dengan 28.000. Paket 3, 2X tambah 3Y sama dengan 32.000. Dan paket 4, 3X ditambah 5Y sama dengan 52.000. Kita langsung kepada soal-soal yang diberikan. Jawaban nomor pertama. Pasangan paket manakah yang jumlah nasinya sama? Paket 2 dan paket 4. Nomor 2. Pasangan paket manakah yang jumlah ayamnya sama? Paket 1 dan paket 2. Nomor 3. Pada pasangan paket yang jumlah nasinya sama, berapakah selisih jumlah ayamnya dan berapakah selisih harganya? Tentukan harga satu ayamnya. Jadi, paket 2 dan paket 4, paket 2 ayamnya ada 2, sedangkan paket 4 ada 5 ayamnya. Selisih adalah 3 ayam. Selisih harganya adalah 12.000. Jadi, harga satu ayam adalah 8.000. Pada pasangan paket yang jumlahnya sama, berapa selisih jumlah nasi dan berapa selisih harganya? Tentukan harga satu nasinya. Jadi, itu adalah nomor 4. Jawaban nomor 4 adalah paket 1 dan paket 2. Paket 1 nasinya ada 1, sedangkan paket 2 nasinya ada 3. Selisihnya adalah 2 nasi. Selisih harganya adalah 8.000. Jadi, harga satu nasi adalah 4.000. Nomor 5. Pasangan paket manakah yang jumlah nasi dan ayamnya tidak sama? Jawabannya adalah paket 1 dan paket 3. Nomor 6. Apa yang harus dilakukan agar jumlah ayam atau nasinya sama? Kita bisa mengalihkan atau menambah porsi jumlah ayam atau nasinya. Nomor 7. Jika jumlah ayamnya sama, berapakah selisih jumlah nasi dan berapa selisih harganya? Atau sebaliknya, maka harga satu nasi atau satu ayam adalah. Jadi, jawaban yang di sini adalah paket 1 dan paket 3. Paket 1 dikali 3, sedangkan paket 3 dikali 2. Jadi, paket 1 nasi ada 3 dan ayam ada 6, sedangkan paket 3 nasinya ada 4 dan ayamnya ada 6. Jadi, selisihnya adalah 4.000. Jadi, harga satu nasi yaitu 4.000 dan satu ayam yaitu 8.000. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kesimpulan dari kelompoknya Amel, harga satu nasi berapa tadi anak-anak? 4.000. Harga satu ayam 8.000 ya. Terima kasih. Nah, tadi sudah Bu Sri lihat juga keliling untuk kelompok yang lain. Alhamdulillah juga sudah memahami apa yang harus dikerjakan di LKPD dan hasilnya juga sudah benar ya. Jadi satu nasi harganya 4.000, untuk ayamnya harganya 8.000. Alhamdulillah anak-anak. Untuk kegiatan diskusi sudah selesai. Nah, sekarang Bu Sri mau tanya dulu, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira menyenangkan atau membosankan atau menyebalkan? Alhamdulillah. Nah, Bu Sri minta kalian menuliskan apa yang kira-kira masih ada di pikiran kalian. Kalian tuh pengen tahu lebih jauh tentang persamaan linear dua variabel itu tentang apa. Terus apa yang belum kalian pahami itu apa, silahkan ditulis di lembaran ini ya. Anak-anak, hasil tulisanmu ini nanti akan dipakai oleh Bu Sri untuk merencanakan pembelajaran yang berikutnya sebagai bahan pertimbangan. Ya.
Ya, sudah semuanya? Ya, ini refleksi dari beberapa orang. Bu Sri baca ya. Ya, itu hanya Bu Sri baca beberapa saja ini ya. Saya sangat senang karena di materi persamaan linear ini saya langsung dapat memahami isi dari materi ini. Semoga kedepannya tambah paham dalam materi ini. Alhamdulillah ya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Sebagai penilaian ya untuk mengetahui kalian itu paham atau sudah paham benar atau belum. Nah, di sini Bu Sri menayangkan soal. Nah, ini untuk asesmen formatifnya. Jadi tadi bekerja kelompok, nah sekarang bekerja secara mandiri atau individu ya. Nah, silakan ini dikerjakan di sini aja. Nah, ini Roni, Lutfil Amin. Nah, Rehana di mana ya? Ardi, mana Ardi? Ini udah pakai kertas yang tadi, enggak apa-apa ya. Mas, Reza. Soalnya ditulis. Soalnya tidak usah ditulis. Mulia ya. Ini. Ya, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Anak, sudah semuanya ya? Ya. Ayo, Rahmat. Ya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai ya. Terus untuk pertemuan yang akan datang, silahkan dipelajari tentang bangun ruang sisi datar. Ya. Ya. Alhamdulillah kita ucapkan bersama-sama anak-anak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas kebersamaan hari ini ya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri dan Bapak Erwin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Erwin. Ya, terima kasih. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan, bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan observasi sudah berjalan dengan baik meskipun agak tegang sedikit karena tidak terbiasa mungkin. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan, yang pertama adalah mengubah suatu situasi ke dalam bentuk model matematika dengan benar, dengan meningkatkan numerasi siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode
eliminasi dengan benar. Kemudian menerapkan konsep untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan persamaan linier dalam variabel. Kemudian anak-anak juga berkolaborasi dan berdiskusi antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan modul ajar yang saya buat menggunakan strategi problem based learning. Kemudian terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok sehingga anak-anak bisa bekerja sama, mencoba berkolaborasi dengan temannya. Gitu. Baik, jadi area pengembangannya ada pada kegiatan numerasi dan kolaborasi siswa ya Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Alhamdulillah untuk kegiatan kemarin sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan gitu. Ya, alhamdulillah. Sudah berjalan dengan baik walau masih ada kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Ya, dalam berkolaborasi ini ada beberapa anak yang kurang aktif dalam berdiskusi, kemudian yang kedua adalah dalam manajemen waktu. Jadi mereka mengerjakan soalnya itu kadang waktunya tidak cukup, jadi melebihi. Ya, mungkin karena Begitu. matematika, mungkin gitu ya Bu ya. Ya. Jadi butuh waktu ya. Mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya, mungkin karena alasannya setelah ditanya itu katanya agak males atau gimana soalnya belum sarapan pagi, terus keburu-buru dan lain sebagainya. Kemudian untuk manajemen waktunya itu terpaut waktu istirahat Bu. Jadi Ya. anak-anak belum selesai ternyata sudah waktunya istirahat. Ya. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa yang tepat menurut Ibu dalam menangani masalah tersebut? Nah, kemarin tuh kendala anak-anak ada yang belum sarapan, jadi males-malesan. Nah, akhirnya dikasih nasihat gitu. Solusinya dikasih nasihat agar sebelum berangkat ke sekolah itu harus makan dulu mungkin. Terus kemudian untuk kendala waktu yang tadi itu mungkin pada saat mengajar itu saya akan memberitahukan waktu berapa menitnya gitu harus selesai. Gitu. Ya. Baik, jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh tahu, kapan Ibu mau melakukan apa yang telah Ibu rencanakan tadi? Ya, lebih baik secepatnya Bu. Jadi setelah observasi kemarin, hari ini saya akan mengingatkan pada anak-anak untuk pentingnya sarapan pagi. Jadi sebelum berangkat sarapan pagi dulu agar nanti di kelas siap untuk menerima pelajaran. Kemudian mengingatkan lagi untuk memanajemen waktu dengan baik. Begitu. Ya, baik sekali Ibu. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya.
Semoga semua rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya berikan waktu kepada Bapak PT kita, yaitu Bapak Erwin Syah, untuk memberikan umpan balik untuk percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Ibu Erwin atas waktunya dan Ibu Sri yang luar biasa observasi sudah dilaksanakan. Kemudian dari sisi pasca observasi tadi saya sudah mendengar beberapa poin, salah satunya adalah bagaimana area pengembangan ini betul-betul dimaksimalkan dengan strategi yang itu, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik, dengan lancar, dan Anda semuanya mendapatkan pemahaman yang itu. Kemudian melihat dari proses pasca observasi ini, saya yakin bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas ini akan membawa dampak yang positif bagi anak-anak kita. Kalau perlu mereka nanti bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Kemudian sebagai observer, Bu Erwin juga luar biasa mengamati secara detail. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaannya yang cukup baik, cukup itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu mengeksplorasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Barangkali itu secara keseluruhan luar biasa, bagus. Terima kasih Bu Sri, dan terima kasih juga Bu Erwin. Nanti mudah-mudahan bisa lolos di guru PPN. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Erwin Syah sebagai PP dan Ibu Sri Ekowati sebagai guru matematika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.